Ayat hari ini adalah Kejadian 49, ayat 1-12. Mari kita baca bersama. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidurmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberang mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Amin. Yakub merasa bahwa hari kematiannya sudah dekat, maka ia memanggil ke-12 anak laki-lakinya untuk memberkati mereka. Nas yang kita baca hari ini adalah bagian di mana Yakub memanggil dan memberkati 4 putranya dari Lea, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Yakub sedang memberkati anak-anaknya. Berkat ini bukanlah sekadar pemikiran atau harapan pribadi Yakub. Ini adalah nubuat tentang masa depan ke-12 suku Israel yang akan lahir dari keturunan anak-anaknya. Singkatnya, ini bukanlah berkat dari Yakub semata, melainkan kehendak Allah bagi ke-12 suku Israel yang akan terbentuk melalui keturunannya, yang disampaikan melalui mulut Yakub. Melalui firman ini, saya berharap kita dapat merenungkan, menyadari, dan mengambil pelajaran tentang bagaimana kita dapat menerima berkat Allah. Yakub memulai berkatnya dari putra Lea. Yang pertama adalah Ruben. Bagaimana berkat Yakub untuk Ruben? Jika kita melihat ayat 3 dan 4, tertulis demikian. Mari kita baca bersama. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu, engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Amin. Amin. Pada ayat 3, kita melihat Yakub mengakui putranya Ruben sebagai anak sulung dalam keluarga. Sebagai anak sulung, ia disebut stilari fikrai, Tidak hanya itu, dikatakan bahwa di antara semua saudaranya, ia adalah yang paling utama, terunggul dalam keluhuran, dan terunggul dalam kekuatan. Ini adalah kata-kata berkat yang luar biasa. Dari sini kita dapat menduga bahwa Yakub benar-benar menganggap anak sulungnya, Ruben, dapat diandalkan dan ia banggakan. Namun, apa yang terjadi? Semua berkat yang baik ini menjadi sia-sia. Ayat 4 mengatakan, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Pada akhirnya, dosa menodai ranjang ayahnya, yaitu dosa meniduri Bilha, gundik ayahnya, telah membawa hidup Ruben bukan kepada berkat, melainkan kepada kutuk. Ruben sepenuhnya layak menerima berkat anak sulung. Yakub sendiri memanggilnya anak sulung. Dan karena dalam segala hal ia lebih unggul dari saudara-saudaranya, tentu saja bagian anak sulung seharusnya menjadi milik Ruben. Namun, karena kesalahannya itu, ia tidak dapat menerima berkat sebagai anak sulung. Jika kita melihat 1 Tawarik pasal 5 ayat 1, penilaian penulis Tawarik mengenai hal ini adalah sebagai berikut. Saya akan membacakannya. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Amin. Ruben, yang seharusnya menerima berkat anak sulung,
harus kehilangan hak kesulungan dan berkatnya akibat dosa yang ia lakukan. Melihat situasi Ruben ini, siapa yang terlintas di benak Anda? Kisah Esau, bukan? Harga yang harus dibayar Esau, yang lebih memilih memuaskan rasa laparnya daripada hak kesulungan, sangatlah besar. Begitu pula dengan Ruben. Ia harus membayar harga yang sangat mahal karena telah menodai ranjang ayahnya. Berkat anak sulung ini bukan hanya berkat dari seorang ayah, tetapi juga melambangkan berkat dari Allah. Ruben harus menanggung akibat dijauhkan dari berkat Allah ini. Siapakah selanjutnya? Simeon dan Lewi. Bagaimana berkat untuk Simeon dan Lewi? Mari kita baca bersama firman dari ayat 5-7. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Amin. Yakub kini memperlakukan Simeon dan Lewi sebagai satu kesatuan. Apa yang telah dilakukan Simeon dan Lewi? Mereka melakukan pembantaian terhadap orang Hewi di Sikem. Dengan dalih membalaskan dendam adik mereka, Dina, mereka melakukan pembunuhan yang sangat keji dan kejam. Yakub menjatuhkan kutuk atas mereka. Di ayat 7, ia berkata, terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yakub mengutuk Simeon dan Lewi dengan mengatakan bahwa mereka akan diserahkan di antara anak-anak Israel. Bagaimana kutukan ini digenapi? Perkataan diserahkan di antara anak-anak Israel berarti mereka akan tercerai-berai dan tidak akan menerima tanah pusaka. Pertama, bagaimana dengan suku Lewi? Sejak awal, suku Lewi adalah suku yang tidak menerima tanah pusaka. Oleh karena itu, mereka harus hidup tersebar di 48 kota di antara kedua belas suku. Dan suku Simeon, meskipun menerima beberapa kota milik Yehuda sebagai warisan, tidak lama kemudian terserap ke dalam suku Yehuda dan hilang dari panggung sejarah. Kita dapat memastikan bahwa kutukan Yakub terhadap mereka tepat seperti yang dinubuatkan. Di masa lalu, tindakan Simeon dan Lewi untuk membalaskan dendam Dina mungkin terasa sebagai tindakan yang benar dan adil bagi mereka. Namun, peristiwa itu hanyalah pertukaran posisi antara pelaku dan korban. Itu hanyalah sebuah tindakan destruktif yang gagal memutus siklus kejahatan yang terus berulang. Meskipun bagi mereka itu adalah keputusan dan pilihan untuk menegakkan keadilan, pada akhirnya, mereka tidak dapat menghindari kutukan Allah. Selanjutnya adalah Yehuda. Bagaimana berkat untuk Yehuda? Berkat yang Yakub sampaikan bagi putra keempatnya, Yehuda, adalah salah satu yang terpanjang, selain berkat bagi Yusuf. Yakub mendoakan banyak berkat bagi Yehuda. Ia menerima nubuat tentang hak kesulungan, kedaulatan, kemakmuran, dan wewenang untuk memerintah atas semua saudaranya. Ayat 8 mengatakan bahwa saudara-saudaranya akan memujinya, dan ia akan menginjak tengkuk musuh-musuhnya. Selain itu, kita melihat gambaran yang kuat digunakan untuk Yehuda, seperti anak singa, tongkat kerajaan, dan tongkat pemerintahan. Singa dianggap sebagai hewan yang paling kuat dan agung, melambangkan otoritas dan kekuasaan. Semua ini adalah simbol kekuasaan dan pemerintahan. Dikatakan bahwa ruang lingkup pemerintahan yang akan datang dari Yehuda akan meluas sampai ke seluruh bangsa. Saya akan membacakan ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Amin. Dikatakan bahwa semua bangsa akan takluk kepada keturunan Yehuda. Saat kita merenungkan nubuat Yakub untuk Yehuda, kita teringat akan Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang akan datang dari garis keturunan Yehuda untuk memerintah seluruh dunia. Jika Anda melihat ayat-ayat berikutnya, ayat 11 dan 12, digambarkan dengan indah betapa makmur dan damainya kerajaan yang akan diperintah oleh Sang Mesias. Dalam nas yang kita baca hari ini, berkat dan kutuk muncul bersamaan. Hati kita mungkin berharap alangkah baiknya jika hidup kita hanya dipenuhi dengan kata-kata berkat. Namun, tanpa kita sadari, kutuk juga dapat mengintai di hadapan kita. Lalu, mari kita pikirkan sejenak. Apa yang membedakan Ruben, Simeon, dan Lewi yang menerima kutuk dengan Yehuda yang menerima berkat? Yang saya perhatikan adalah dari mana berkat itu berasal. Apakah berkat berasal dari manusia
atau dari Allah? Dari bawah atau dari atas? Persamaan antara Ruben, Simeon, dan Lewi adalah mereka berpikir bahwa mereka dapat meraih berkat dengan pikiran dan kemampuan mereka sendiri. Dosa Ruben yang meniduri Bilha, gundik ayahnya, bukanlah sekadar penyimpangan seksual, melainkan tindakan politis. Apa artinya? Ia sedang menantang otoritas ayahnya, Yakub, yang kepemimpinannya telah membawa keluarga itu ke dalam kekacauan. Seolah-olah ia berkata, "Cukup ayah, jangan lagi memimpin keluarga ini. Keluarga ini penuh dengan pilih kasih, iri hati, dan pertengkaran karena ayah tidak cakap. Jadi hentikan sekarang." Dengan tindakan ini, ia bermaksud merebut kepemimpinan ayahnya, mengamankan hak kesulungannya, dan menyatakan, "Saya yang harus menjadi kepala keluarga." Hal itu bisa dimengerti. Ruben adalah orang yang berusaha sekuat tenaga dari posisinya untuk membangun kembali keluarga perjanjian yang sedang diambang kehancuran. Dan bagaimana dengan Simeon dan Lewi? Kejahatan yang mereka lakukan jelas merupakan dosa besar yang tidak dapat dimaafkan dengan alasan apapun. Namun, bukan berarti niat mereka tidak dapat dipahami. Dengan semangat mata ganti mata, gigi ganti gigi, mereka berusaha membalaskan dendam adik mereka. Dengan melakukan itu, mereka mungkin merasa sedang menghibur adik mereka, sekaligus menghakimi suku yang telah berbuat jahat. Dengan pikiran untuk memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan, mereka melakukan tindakan tersebut. Persamaan dari ketiga orang ini adalah mereka berpikir bahwa mereka dapat meraih berkat dan kedamaian dengan pikiran, kekuatan, dan kemampuan mereka sendiri. Namun, melalui tindakan mereka itu, apa yang terjadi? Apakah berkat tercapai? Apakah kedamaian terwujud? Tidak, sebaliknya. Bagaimana dengan Yehuda? Dalam nas ini, tidak ada satupun penilaian tentang benar atau salahnya perbuatan Yehuda. Tentu saja, dalam kitab Kejadian, ada banyak hal baik dan buruk yang dilakukan Yehuda. Namun Allah sama sekali tidak menyinggung perbuatan atau kesalahan Yehuda di masa lalu. Allah hanya menyatakan berkat kepada Yehuda. Ayat 8 berkata, "Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu." Ketika Allah berfirman demikian, itu adalah pernyataan berkat murni atas hidup Yehuda dan keturunannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kelayakan Yehuda. Allah hanya memilih, menyatakan, dan menganugerahkan berkat dari atas. Yehuda menerima berkat itu dari Allah. Ia menerimanya dari atas. Apa artinya ini? Dalam kisah Yehuda, yang menonjol bukanlah upaya manusia atau kebenaran dirinya untuk meraih berkat. Yang ada hanyalah kedaulatan Allah yang terlebih dahulu memilih, datang, dan menyatakan berkat. Bagaimana dengan hidup kita? Dengan cara apa Anda berusaha untuk menciptakan dan meraih berkat dalam hidup Anda? Apakah Anda berpikir bahwa Anda harus mewujudkan berkat dan kedamaian dalam hidup dengan mengandalkan pengalaman, usaha, hikmat duniawi, atau kualifikasi Anda? Berkat yang harus kita cari dan nikmati bukanlah berkat yang dimulai dari bawah, melainkan berkat yang dicurahkan dari atas. Itulah yang harus kita dambakan. Sudah selayaknya kita mencari, menikmati, dan merasakan berkat yang berasal dari Allah. Berkat yang Ia nyatakan. Kita adalah orang-orang kudus yang telah menikmati dan menerima berkat itu. Bukankah begitu? Allah datang kepada kita semua tanpa memperhitungkan benar atau salah kita dan berkata, "Engkau akan menjadi berkat." Ia menjadikan kita pembawa berkat dan memanggil kita ke dalam kehidupan yang membagikan berkat. Kita adalah umat yang ditakdirkan untuk hidup dalam sukacita menikmati dan membagikan berkat yang dianugerahkan dari surga. Saya berdoa dengan tulus agar hari ini dan seterusnya kita dapat menjalani kehidupan yang senantiasa menikmati, mengalami, dan membagikan berkat yang dicurahkan dari surga.